Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan karunia sehingga saya bisa bersenasi pada pagi hari ini dengan sehat walafiat dan nikmat Allah SWT. Dan selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya di awal hidupnya sampai kaum kiamat. Dan yang saya hormati Abi Anwida selaku Direktur Pesantren seperti Revan Hida, dan guru-guru MTS SMA Alkan Revan Hida, dan tidak lupa keluarga saya yang di rumah, semoga sehat selalu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kimia, yaitu tentang ilmu kimia. Yang pertama, ada hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia yaitu dikembangkan dengan basis eksperimen yang menggunakan menggunakan dan menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana apa yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, transformasi, dinamika, dan energi zat. Dan dikembangkan juga hakikat ilmu kimia dikembangkan juga dapat menjelaskan secara mikro atau molekuler terhadap suatu fenomena makro yang terkait berbagai macam aspek mengenai zat atau materi. Yaitu yang meliputi ilmu ilmu kimia itu meliputi ilmu yang berkaitan dengan pertambangan, pertanian, kesehatan, biologi, dan lain-lain, banyak semua itu mesti berkaitan dengan ilmu kimia. Dan mengenal zat-zat umum dan reaksinya yang membangkitkan rasa keingintahuan ilmu kimia dan konkret ke hal abstrak. Dan apa itu hakikat? Hakikat yaitu mengalami perubahan bentuk dan susunan partikel bentuk yang lain, terjadi deformasi dan mengubah letak susun yang berpengaruh dengan sifat-sifat beda dengan wujud semula. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ilmu kimia yaitu menjawab banyak permasalahan yang dilandas dengan eksperimen dan penalaran akal sehat, serta dengan sistematis dan logis yang diperlukan dengan metode standar. Metode ilmiah itu apa sih? Suatu prosedur atau dengan langkah-langkah secara sistematis, analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama yaitu identifikasi masalah yang mengamati lingkungan. Yang kedua yaitu merumuskan masalah yang berkaitan dengan sama tujuan. Merumuskan masalah sebagai untuk tujuan. Yang ketiga yaitu menyusun teori dasar untuk penelitian. Yang keempat, membuat hipotesis dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian. Yang kelima, menentukan variabel. Variabel ada 3, yaitu variabel terikat, bebas, dan kontrol. Yang keenam yaitu menetapkan produser kerja yang terperinci dan runtun. Yang ketujuh yaitu melakukan eksperimen, observasi, dan survei. Yang kedelapan yaitu mengolah dan menganalisis data menjadi tabel. Yang kesembilan membuat kesimpulan yang menghasilkan pola bentuk dan kecenderungan, dan
publikasi hasil eksperimen kita. Nah, sebagai keselamatan kerja pas di laboratorium itu yang pertama yaitu menggunakan bahan kimia harus berhati-hati dan karena bahaya apabila terjadi kebakaran, gangguan kesehatan, menyebabkan sakit, luka, merusak dan menyebabkan korosi. Nah, kita harus mencegah dengan yang pertama minimal itu ada asistennya kalau di laboratorium. Yang kedua tidak main-main di laboratorium. Yang ketiga mengetahui cara membuang limbah yang baik. Yang keempat tidak boleh makan, minum dan merokok. Yang kelima yaitu tidak boleh teledor antar sama teman. Yang keenam yaitu wanita dan pria yang rambut panjang itu diikat dulu dan lain-lain, ada banyak. Nah, peran ilmu kimia yaitu yang pertama ada kesehatan dan kedokteran. Nah, manusia itu mempunyai sifat preventif yaitu dengan cara menghindar dari virus dan mencegah dengan vaksin, mengobati dengan vaksin. Jadinya manusia itu mempunyai sifat preventif yang menciptakan vaksin sebab bakteri atau virus. Nah, dan ilmu kimia adalah peranan utama. Nah, yang kedua energi dan lingkungan. Energi dan lingkungan yaitu produk dari proses kimia dan kebutuhan akan energi. Nah, energi utama yaitu energi fosil yang jadi energi itu setiap waktu itu meningkat. Yang ketiga teknologi bahan. Teknologi bahan yaitu teknologi bahan yang sekarang itu yang mengubah cara hidup kita manusia, yaitu telepon genggam dan komputer. Nah, karena dua alat itu, telepon genggam dan komputer itu sebagai otak, kayak otak lah. Yang keempat bahan pangan dan pertanian, yaitu alat untuk rekayasa genetik yaitu elektroforesis. Nah, karena bahan pangan pertanian itu masih zaman sekarang itu sudah ada yang padi kalau dikasih obat itu bisa tumbuh sakarpe manusia nih. Nah, dan juga yang lain-lain seperti gen sapi bisa. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata meninggal aku saya kurang berkenan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.